Shalom, oras madihamuna, amang, inang, na tua-tua nami, seksi lansia. Saya berdoa dan berharap kiranya Tuhan selalu menyertai amang inang sehingga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saya juga sangat bersyukur hari ini bisa untuk menjumpai amang inang dalam persekutuan kita di dalam PA hari ini. Marilah dengan penuh syukur dan sukacita kita mulai ibadah PA kita. Jumulo mahita marede sian bukuede 497 ayat sada. Asini roham puji Allaho manubusau dipaias rohaku gawe soranganmu au ingananmu rohanani kondini manggohi pake dohot ngolunani gawe ula-ulani. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dihamuna amanami, inanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Bahan PA untuk kita hari ini, Selasa 9 Maret 2021, ditetapkan dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Saya akan bacakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul daripada PA kita, kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita perhatikan bacaan ini, tadi ada 3 poin yang dikehendaki oleh Allah. Di ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Lalu di ayat 17 tetaplah berdoa. Dan ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kehidupan yang dikehendaki oleh Allah adalah bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Dihamuna, amang, inang, dan juga saudara-saudaraku, bersukacita tidak sama dengan bersenang-senang atau berpesta pora atau makan-makan, tidak. Bersukacita yang dimaksud dalam nats ini adalah suasana hati yang teduh, tentram, tenang, dan damai. Suasana hati, walaupun di sekitarnya, di sekelilingnya, situasinya buruk, tidak baik, tapi suasana hati teduh, tentram, tenang, dan damai. Itulah sukacita. Karena dia mempunyai pengharapan di dalam Tuhannya. Jadi buruk keadaan tidak mengubah suasana hati yang bersukacita. Lalu dikatakan yang kedua, tetaplah berdoa. Kehidupan yang dikehendaki Tuhan adalah berdoa. Berdoa itu terhubung, tersambung, menyatu dengan Tuhan. Di dalam doalah kita bisa bersama-sama dengan Tuhan mencurahkan isi hati, berbicara, berkomunikasi, bercakap-cakap, tatap muka di dalam doa. Dan Tuhan tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Inilah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Lalu selalu mengucap syukur dalam segala hal, apapun kondisinya, kita harus mengucap syukur. Banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur.
Kalau kita renungkan kehidupan ini, hidup kita, semuanya sampai hari ini adalah atas anugerah kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Maka sangat wajar kita selalu mengucap syukur. Inilah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Hamuna, Amang, Inang, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, mengenai ucapan syukur ini, ada sebuah cerita yang saya baca dari medsos, di mana satu keluarga, suami istri, membeli sekarung beras. Lalu mereka memasak beras itu menjadi nasi, dan mereka bergembira. Tapi begitu mereka memakan nasi, ternyata banyak pasir di dalam nasi itu. Lalu si suami mulai marah, kecewa, dan bersungut-sungut. Tidak lagi bersukacita, tidak lagi nyaman. Tetapi si ibu mengatakan, kita harus bersyukur. Ini ada dua keadaan, dua respon yang berbeda terhadap satu keadaan. Si suami sudah kecewa, tapi si istri tetap bersyukur. Kenapa? Lalu si suami bertanya, apa yang harus kita syukuri? Nasi ini penuh dengan pasir. Lalu si istri mengatakan, kita harus bersyukur karena ada beras. Kalau pasir itu, mari kita pisahkan dari beras. Lalu si istri menuang beras dari karung dan memisahkan pasir-pasir yang banyak itu. Dia pun memungut pasir sehingga beras itu bersih dari pasir. Hamuna, Amang, Inang, dan juga saudara-saudaraku, si suami yang fokus terhadap persoalan, terhadap tantangan, terhadap pasir, maka hatinya resah, dia kecewa, dia bersungut-sungut. Tetapi si istri yang fokus kepada beras, yang mengarahkan pandangannya hanya kepada beras, dia selalu bersyukur, dan dia pun bisa memindahkan pasir-pasir itu dari beras. Hamuna, Amang, Inang, dan juga saudara-saudaraku, kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita harus selalu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur adalah kalau kita mau fokus kepada Tuhan saja. Ketika kita fokus kepada persoalan, terhadap situasi, keadaan, maka kita akan dipenuhi rasa gelisah, khawatir, ketakutan, sungut-sungut, dan pesimis. Itulah kehidupan yang fokus kepada persoalan, tantangan, dan kesulitan. Tetapi ketika fokus kepada Tuhan, kepada pertolongannya, kepada kuasanya, kepada kasihnya dan kemurahannya, kalau ke sana kita terarah, tertuju dan fokus, maka hidup kita akan selalu bersukacita, akan selalu di dalam doa, mengucap syukur, optimis, dan selalu penuh pengharapan. Oleh karena itu, hari ini melalui PA ini, Tuhan menghendaki kehidupan dari anak-anaknya adalah selalu bersukacita, selalu berdoa, dan mengucap syukur. Caranya adalah fokuslah kepada Tuhan, kepada kemurahannya, kepada kasihnya dan pertolongannya. Jangan fokus kepada persoalan dan kesulitan dan tantangan-tantangan yang ada. Amunaka, Amang, Inang, apakah kita harus bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19?
Iya. Kalau kita fokus kepada pandemi, persoalan yang ditimbulkan, kita dibatasi, tidak bisa bebas bertemu dengan orang-orang kita kasihi, kita tidak bisa bebas beribadah di gereja. Semuanya diubah kehidupan kita. Kalau ke sana kita fokus, ditambah lagi sakit penyakit, ancaman dari resesi. Kalau itu yang kita fokus, terarah dan tertuju ke situ, maka hidup kita akan gelisah, khawatir, pesimis, dan putus asa, tidak berpengharapan. Tetapi kalau kita fokus kepada tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, maka kita percaya Dia akan olah situasi yang sulit ini. Dan kita tetap optimis dan berpengharapan. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kita, bagi masa depan dunia, bagi masa depan kehidupan. Maka kita selalu bersuka cita di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kita selalu berdoa dan kita selalu mengucap syukur apapun kondisi yang kita hadapi. Mari fokus kepada tangan Tuhan, kemurahan Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Mari selalu terarah dan tertuju kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa itu, Tuhan Yesus yang penuh kasih itu. Kesanalah kita fokus dan terarah di tengah-tengah pergumulan yang maha dahsyat ini. Maka kita akan tetap hidup dalam sukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur di dalam apapun kondisi dan keadaan. Itulah kehidupan yang dikehendaki Tuhan dari kita. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk tetap hidup di dalam sukacita dan selalu berdoa dan mengucap syukur apapun keadaan yang kami hadapi, terutama masa-masa pandemi COVID ini yang membatasi kehidupan kami. Kami sering jatuh ke dalam hidup yang pesimis dan berputus asa, tetapi firman-Mu menguatkan kami supaya kami selalu mengarahkan pandangan kami, fokus kami hanya kepada Tuhan. Di sana ada kuasa, di sana ada kemurahan dan pertolongan. Dan itulah yang akan mengiring kami kepada kehidupan yang lebih baik, yang Tuhan akan ubahkan di hari-hari yang akan datang. Pengharapan kami akan selalu hidup apapun kondisi dan situasi yang kami hadapi. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mau mendoakan seluruh anak-anak-Mu seksi lansia. Biarlah Tuhan yang selalu mengiring langkah mereka. Tuhan sudah berkati mereka dengan umur panjang. Bapa, sertai mereka apapun aktivitasnya saat ini. Mereka yang mungkin ada yang bergumul, entah dalam keluarga ataupun pergumulan-pergumulan dan kesulitan-kesulitan lain, sakit penyakit. Biar kiranya kasih-Mu selalu menyertai mereka dan memberi mereka kesembuhan dan pemulihan, sehingga penuh dengan sukacita, selalu berdoa dan selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Ampuni kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita berikan persembahan kita, Taidehon Bukwede nomor 754 ayat sadap. Goglas ni roha doau dingolukon goglas ni roha doau dingolukon totong di rohakon mau liate goglas ni roha maring
Maringan holong mi Tuhan diau, mau liate koklas ni roha, maringan holong mi Tuhan diau. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Horas Madihamuna, Amang Inang, Seksi Lansia. Tuhan Yesus memberkati.